Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Mutia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menjelaskan materi tentang motivasi belajar guna memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah Belajar dan Pembelajaran dengan dosen pengampu Ibu Febrianti Yulisatriani, SPDI, MPD. Dalam dunia pendidikan, terutama dalam kegiatan belajar, bahwa kelangsungan dan keberhasilan proses belajar mengajar bukan hanya dipengaruhi oleh faktor intelektual saja, melainkan juga oleh faktor-faktor non-intelektual lain yang tidak kalah penting dalam menentukan hasil belajar seseorang. Salah satunya adalah kemampuan seorang siswa untuk memotivasi dirinya. Mengutip pendapat Daniel Goleman, kecerdasan IQ hanya menyumbang 20% bagi kesuksesan, sedangkan 80% adalah sumbangan faktor kekuatan-kekuatan lain. Di antaranya adalah kecerdasan emosional atau EQ, yakni kemampuan memotivasi diri sendiri, mengatur suasana hati atau mood, berempati, serta kemampuan bekerja sama. Motivasi sangat penting artinya dalam kegiatan belajar, sebab adanya motivasi mendorong semangat belajar. Dan sebaliknya, kurang adanya motivasi akan melemahkan semangat belajar. Motivasi merupakan syarat mutlak dalam belajar. Seorang siswa yang belajar tanpa motivasi tidak akan berhasil dengan maksimal. Guru sebagai seorang pendidik harus tahu apa yang diinginkan oleh para siswanya, seperti kebutuhan untuk berprestasi. Karena setiap siswa memiliki kebutuhan untuk berprestasi yang berbeda satu sama lainnya. Tidak sedikit siswa yang memiliki motivasi berprestasi yang rendah. Mereka cenderung takut gagal dan tidak mau menanggung resiko dalam mencapai prestasi belajar yang tinggi. Meskipun banyak juga siswa yang memiliki motivasi untuk berprestasi yang tinggi. Siswa memiliki motivasi berprestasi tinggi kalau keinginan untuk sukses benar-benar berasal dari dalam diri sendiri. Siswa akan bekerja keras, baik dalam diri sendiri maupun dalam bersaing dengan siswa lain. Mengutip pendapat McDonald, Tabrani 1992, motivasi adalah suatu perubahan energi di dalam pribadi seseorang yang ditandai dengan timbulnya afektif dan reaksi untuk mencapai tujuan. Dari perumusan yang dikemukakan McDonald ini mengandung 3 unsur yang saling berkaitan, yaitu pertama, motivasi dimulai dari adanya perubahan energi dalam pribadi. Yang kedua, motivasi ditandai dengan timbulnya perasaan atau affective arousal. Yang ketiga, motivasi ditandai oleh reaksi-reaksi untuk mencapai tujuan. Dari penjelasan sebelumnya, jelas kiranya bahwa motivasi berkaitan erat dengan suatu tujuan. Makin berharga tujuan itu bagi yang bersangkutan, makin kuat pula motivasinya. Jadi, motivasi itu sangat berguna bagi tindakan atau perbuatan seseorang. Penjelasan mengenai fungsi-fungsi motivasi adalah pertama, mendorong manusia untuk bertindak atau berbuat. Motivasi berfungsi sebagai penggerak atau motor yang memberikan energi kepada seseorang untuk melakukan sesuatu. Yang kedua, menentukan arah perbuatan, yakni ke arah perwujudan tujuan atau cita-cita. Motivasi mencegah penyelewengan dari jalan yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan. Makin jelas tujuan itu, makin jelas pula jalan yang harus ditempuh. Yang ketiga, menyeleksi perbuatan, artinya menentukan perbuatan-perbuatan mana yang harus dilakukan guna mencapai tujuan itu dengan menyampingkan perbuatan yang tidak bermanfaat bagi tujuan. Jenis-jenis motivasi. Yang pertama, motivasi intrinsik yang timbul dari dalam diri individu. Misalnya, keinginan untuk mendapat keterampilan tertentu, memperoleh informasi, mengembangkan sikap untuk berhasil, dan keinginan diterima orang lain. Yang kedua, motivasi ekstrinsik yang timbul akibat adanya pengaruh dari luar individu, seperti hadiah, pujian, ajakan, suruhan, atau paksaan dari orang lain, sehingga dengan keadaan demikian orang mau melakukan sesuatu. Lalu bagaimanakah cara untuk meningkatkan motivasi siswa agar mereka memiliki motivasi berprestasi yang tinggi, khususnya bagi mereka yang memiliki motivasi rendah dalam berprestasi? Ada beberapa strategi yang bisa digunakan oleh guru untuk menumbuhkan motivasi belajar siswa. Yang pertama,
Menjelaskan tujuan belajar ke peserta didik. Pada permulaan belajar mengajar, hendaknya seorang guru menjelaskan mengenai tujuan instruksional khusus yang akan dicapai siswa. Tidak cukup sampai di situ saja, tapi guru juga bisa memberikan penjelasan tentang pentingnya ilmu yang akan sangat berguna bagi masa depan seseorang, baik dengan norma agama maupun sosial. Makin jelas tujuan, maka makin besar pula motivasi dalam belajar. Yang kedua, hadiah. Berikan hadiah untuk siswa-siswi yang berprestasi. Hal ini akan sangat memacu siswa untuk lebih giat dalam berprestasi. Dan bagi siswa yang belum berprestasi, akan termotivasi untuk mengejar atau bahkan mengungguli siswa yang telah berprestasi. Hadiah di sini tidak perlu harus yang besar dan mahal, tapi bisa menimbulkan rasa senang pada murid, sebab merasa dihargai karena prestasinya. Yang ketiga, kompetisi. Guru berusaha mengadakan persaingan di antara siswanya untuk meningkatkan prestasi belajarnya, berusaha memperbaiki hasil prestasi yang telah dicapai sebelumnya. Yang keempat, pujian. Sudah sepantasnya siswa yang berprestasi untuk diberikan penghargaan atau pujian, tentunya pujian yang bersifat membangun. Yang kelima, hukuman. Hukuman diberikan kepada siswa yang berbuat kesalahan saat proses belajar mengajar. Hukuman ini diberikan dengan harapan agar siswa tersebut mau merubah diri dan berusaha memacu motivasi belajarnya. Hukuman di sini hendaknya yang mendidik, seperti menghafal, mengerjakan soal, ataupun membuat rangkuman. Hendaknya jangan yang bersifat fisik, seperti menyapu kelas, berdiri di depan kelas, atau lari memutari halaman sekolah, karena ini jelas akan mengganggu psikis siswa. Sekian penjelasan materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.